Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Azinul Syifa dengan NPM 22150613031 dari kelompok 1C dari kelas PSTIC. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari laporan praktikum yang keempat. Nah, di sini terdapat dua rangkaian yaitu ada sinkronus dan asinkronus. Di sini kita berada di sinkronus. Di sini ada sinkronus up, ada rangkaian sinkronus up, dan di sini di bawahnya ini terdapat rangkaian sinkronus down. Dan ada lagi di sini ada asinkronus up. Di sini asinkronus down. Dan satu lagi di sini terdapat rangkaian asinkronus up. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan yaitu tentang sinkronus up. Apa sih rangkaian sinkronus up? Rangkaian sinkronus yaitu adalah sebuah rangkaian counter yang disebut juga sebagai counter paralel yang terdapat hanya satu input dan menghasilkan output secara bersama-sama. Dapat kita lihat di sini langsung saja kepada rangkaiannya. Kita akan memasukkan angka desimal 1 sampai 15 dan di sini akan menghasilkan biner dari 0 sampai 15. Di sini sebelum saya hidupkan di sini udah terjadi biner yang 0 ya. Kenapa ini di sini terdapat n? Kenapa terdapat n? Karena dalam sinkronus up ini gerbang ada dua ini berguna untuk menghasilkan output yang berurutan biner. Langsung saja kepada rangkaiannya. Oh ya, di sini terdapat power, yaitu ketika dihidupkan itu akan menyambung atau mengasih sinyal ke semua JK dan clock. Langsung saja kepada rangkaiannya kita run. Nah, di sini udah langsung masuk ya. Angka 1 ini sudah masuk ke clock, langsung ke JK. Dan ketika kita tutup, dan di sini sudah menghasilkan biner 1, yaitu 0001. Kenapa bisa menghasilkan 0001? Karena ini input yang tadi itu akan masuk ke clock. Bukan hanya masuk ke clock ini, karena ini bersifat paralel, jadi semua JK itu akan menerima inputan secara bersama-sama. Jadi langsung kesambung dari sini. Ini itu udah kesambung JK yang kedua, ini ke JK yang ketiga, dan ini JK yang keempat. Dan dari pertama ini kan sudah disambungkan dengan power. Yang pertama ini akan bernilai 0 dan masuk ke rangkaian JK dan keluar dari key itu akan merubah nilai ke 1. Dari 1 ini akan masuk ke yang kedua. Tapi sebelum masuk ke kedua ini, itu dia akan juga masuk ke dalam gerbang N ini, karena ini 1 kan, ini akan mengalir ke gerbang N dan ke gerbang J. Lanjut lagi ini juga ke K, ke rangkaian JK ini, dan akan menghasilkan nilai 0.
Dan dari 0 ini itu akan disalurkan ke rangkaian n. Makanya di sini terdapat 1, 0. Ini 0-nya ini terdapat dari hasil dari key ini masuk ke dalam n, dan 1, 0 akan menghasilkan kalau di n kan akan menghasilkan 0. Masuk lagi ke sini kan ini masih 0, masuk lagi ke sini dan lanjut akan mengalir ke yang kedua sini. Akan mengalir ke J, dan J akan mengalir ke clock, dan clock ini dapat dari sini. Dapat dari rangkaian inputan awal, dan ke K itu dapat dari N yang kedua ini. Akan masuk ini 0 akan masuk dan terus akan menghasilkan satu ini dari sini. Dari sini. Dari hasil JK yang pertama. Jadi, kalau misalkan counter synchronous up ini itu dia jika kita dua kali mengklik itu, yang bekerja itu akan JK yang sebelah sini, dan JK 3 ini belum bekerja. Karena dia kayak langsung menghasilkan output dari JK ini, langsung kayak menghasilkan output dan langsung kayak ke output ke 1 ini. Jadi yang akan menghasilkan 0001. Lanjut lagi. Nah, di sini terdapat biner yang kedua yaitu 0010. Mengapa di sini? Di sini sudah terdapat nih. Sudah masuk ke JK yang kedua. Jadi dari rangkaian inputan ini, masuk ke sini 0 dan akan masuk ke JK flip flop ini akan menghasilkan 0. Lanjut 0 ini akan masuk ke JK flip flop yang kedua, dan di sini dibantu dengan dua gerbang N akan menghasilkan inputan 1 dan inputan 1 ini nih akan masuk langsung kepada inputan langsung ke sini 1. Jadi inputan 1 ini akan masuk ke sini, dan inputan kedua ini rangkaian JK ini akan langsung masuk ke sini. Jika kita langsung ketiga, ini adalah hasil dari biner 3 0011. Mengapa demikian? Karena ini nih hasil dari rangkaian JK1 dan JK2 itu tuh menghasilkan nilai 1. Ini kan 1. Ini 1. Yang mana di sini akan di-outputkannya satunya ada 2. Dan di sini JK ketiga sama keempat ini belum bekerja karena belum terdapat masukan gitu. Karena dari sini kan dari rangkaian 1 ini masuk ke sini, dan itu kan 1. Dan ini nih di JK ini diubah nilainya menghasilkan key-nya itu 0, dan JK keempat juga masih 0. Makanya hasil yang ini dan ini itu masih 0. Ini adalah yang ketiga 0011. Lanjut saja keempat. Di sini keempat akan menghasilkan biner 0 1 0 0. Mengapa demikian? Ini yang berfungsi adalah JK yang ketiga. Yang ketiga ini di sini nih JK rangkaian JK ini yang menghasilkan nilainya 1. Hanya akan masuk ke sini. Lanjut. Nah, lanjut di sini ada yang kelima yaitu 0101.
Ini kenapa bisa lanjut? Ini adalah hasil dari biner ke-5. Lanjut saja, kita ketuk lagi, dan ini adalah hasil biner yang ke-6. Kenapa bisa menghasilkan 0110? Karena di sini JK yang kedua dan JK yang ketiga ini menghasilkan nilai 1. Jadi, di JK yang pertama ini, terdapat power ini, itu dia kan dari inputan masuk ini 0, dan di sini terdapat powernya hidup yang mana nilainya 1, dan di sini juga ada nilainya 1 di diinputkan rangkaian JK akan menghasilkan nilai 0. Dan lanjut ke JK kedua itu akan menghasilkan nilai 1, makanya dan di JK ketiga itu akan menghasilkan nilai 1, dan di JK keempat akan menghasilkan nilai 0. Itulah kenapa hasil dari inputan yang ke-6 itu 0110, karena satunya ini di JK yang kedua dan ketiga hasil menghasilkan 1. Lanjut saja ke-7. Nah, ke-7 ini itu dia menghasilkan 0111 karena di JK yang kedua 34 itu 1 hasilnya. Di JK ini itu tuh 1 hasilnya. Ini 1, ini 1, ini 1 dibantu oleh gerbang N yang menghasilkan juga 1 semua. Ini 0 sendiri karena ini didapat dari ini JK keempat. JK keempat. Maaf guys, salah. Ini nih yang 111 ini kan. Ini yang hasilnya 1, 1, 1. Dan yang keempat itu kenapa hasilnya 0? Itu kan didapat dari JK terakhir. Kok bisa? Didapat dari JK terakhir ini. Dapat dari JK ini, makanya dia 0. Karena hasil dari JK ini adalah 0. Lanjut saja ke rangkaian ke-8. Nah, di rangkaian ke-8 ini cuman ini doang, JK terakhir ini. Di JK terakhir ini yang 1, karena JK terakhir ini cuma yang hanya menghasilkan 1, yang artinya biner dari 8 itu 1000. Lanjut saja ke 9. Nah, ke 9 ini adalah binernya 1001. Kenapa? Karena dari JK yang pertama ini itu hasilnya adalah 1 dari inputan ke-8. Dari inputan ke-8 ini hasil JK pertama ini 1 dan dihubungkan ke N dan menghasilkan JK kedua 0, JK ketiga 0, dan ya keempat ini 1 yang menghasilkan biner 8 1001. Lanjut saja ke 9. Ke-9 yaitu hasilnya 1010, di mana itu hasil dari JK kedua dan JK keempat itu hasilnya 1. Lanjut guys, di sini terdapat hasil dari biner ke-11. Kenapa hasil dari biner ke-11 itu 1011? Dikarenakan di sini terdapat JK yang pertama, kedua, dan keempat itu hasilnya 1. Hasilnya menghasilkan 1, cuman di JK ketiga doang itu yang menghasilkan outputan 0. Makanya dia yang ininya itu cuma 1 doang yang 0. Lanjut aja ke 12. Ke-12 itu 1100. Ke-13 hasilnya adalah 1101. Ke-14 1110,
Dan terakhir ke-15 yaitu 1111. Sekian penjelasan untuk yang sinkronus up, dan di sini saya akan menjelaskan lanjut lagi kepada ke asinkronus up. Di sini kenapa salah? Di sini kenapa saya menjelaskan tentang asinkronus up? Asinkronus up ini memiliki rangkaian yang bersifat serial. Kenapa serial? Karena inputannya satu itu akan masuk ke dalam JK yang pertama. JK yang pertama dan bersifat menyimpan. Jadi hasil dari outputannya ini secara bergantian, dan di sini juga terdapat 4 power untuk menghidupkan di setiap JK-nya. Langsung saja kita ke percobaan yang pertama. Yang pertama yaitu ada 0001. Mengapa 0001 di sini? Di sini diinputkan 0 akan menghasilkan di sininya 0 menerima sinyal dari power ini kan 1. Ini juga dari power kan. 1 akan menghasilkan nilai 1 langsung masuk ke output yaitu 1, dan nilai ini akan disimpan yang nantinya jika kita melanjutkan run itu akan masuk ke yang kedua, masuk ke JK kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kalau misalkan di rangkaian asinkronus itu kan bersifat serial, yang artinya itu bergantian, outputnya secara bergantian. Lanjut saja yang kedua. Nah, ini adalah biner kedua 0010. Bentar ya guys, salah. Karena ini rangkaiannya tidak kelihatan oleh ini belum kelihatan juga ya guys. Dah. Lanjut saja, di sini ada yang kedua yaitu akan menghasilkan biner 0010, 3, 0011. Kenapa 0011? Karena di sini sudah menyimpan hasil output dari clock JK pertama ke JK kedua, yang mana hasil dari JK pertama yang dari hasil key akan menghasilkan 1, dan di sini disimpan, dan yang kedua juga akan menghasilkan key sama outputnya akan 1. Dan di JK ketiga dan JK keempat belum, dikarenakan masih berurutan. Lanjut saja di sini yang keempat. Nah, keempat ini hasilnya adalah 0100, karena di sini satunya itu berpindah ke clock ketiga, akan menghasilkan 1, dan akan di sini menghasilkan biner keempat. Lanjut saja kelima, dan kelima di sini akan menghasilkan 0101, karena di sini akan menyimpan lagi output dari 1. Di sini udah jika pertama akan menghasilkan 1 lagi, akan di sini langsung lanjut ke 1, dan di sini hasil dari 1 ini didapat dari sini ke JK yang ketiga ini. Mengapa JK ketiga ini bernilai 1? Karena di sini sudah menyimpan output sebelumnya, jadi 1 akan menghasilkan 1. Lanjut saja yaitu
Lanjut saja, yaitu kita ke selanjutnya. Dan di sini terdapat hasil output, yaitu biner ke-6, yaitu 0110, biner ke-7 0111, biner ke-8 1000. Di sini sama saja mau biner keberapa aja. Jadi itu tuh akan mendapat sinyal dari clock pertama, clock kedua, clock ketiga, dan clock keempat. Kenapa hasilnya ini 1? Karena 1 ini mendapat dari sinyal clock keempat, itu clock keempat menghasilkan output 1, yang mana nanti hasilnya akan disalurkan kepada output yang terakhir ini. Lanjut saja, yaitu yang ke-9. Yang ke-9 itu adalah 1001. 10, 1010, ke-11, 1011, ke-12, 1100, ke-13, 1101, ke-14, 1110, dan terakhir ke-15 yaitu 1111. Sekian penjelasan saya mengenai counter, yaitu sinkronus dan asinkronus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata salah, bila ada kata-kata yang salah, saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you friends.